Ada pepatah lama, air susu dibalas dengan air tuba. Ini menggambarkan sakitnya dikhianati oleh orang-orang yang pernah kita percaya. Hari ini, Iran dan Israel seolah-olah musuh abadi, tapi sejarah menceritakan kisah yang berbeda. Sebelum permusuhan, ada persaudaraan dan penyelamatan. Untuk memahami konflik hari ini, kita harus mengingat kebaikan di masa lalu. Kisah Iran dan Israel bukanlah garis lurus, melainkan tenunan dari leluhur dan pilihan yang sama. Bagaimana sebuah bangsa yang pernah menyelamatkan bangsa lain bisa menjadi musuh bebuyutannya? Jawabannya terletak jauh di dalam sejarah kuno, dibisikkan di reruntuhan Babel dan dekrit raja-raja Persia. Perjalanan ini lebih dari sekadar pelajaran sejarah. Ini adalah pencarian pemahaman. Kisah Persia dan bangsa Yahudi mengingatkan kita, tidak ada yang abadi. Aliansi bisa runtuh, persahabatan bisa memburuk, tapi kenangan kebaikan masa lalu menyimpan pelajaran. Sejarah itu berulang, dan melupakan siapa kita dulu satu sama lain akan membawa konsekuensi. Racun hari ini dulunya adalah air susu kemarin. Untuk maju, kita harus mengingat masa lalu. Hanya dengan begitu, kita bisa berharap untuk masa depan yang berbeda. Jauh sebelum Iran dan Israel, leluhur mereka berbagi tanah dan bintang yang sama. Hubungan mereka dimulai dengan Abraham, bapak bagi orang Yahudi dan banyak bangsa di wilayah itu. Konflik pertama yang tercatat bukanlah antara musuh, melainkan kerabat, Abraham dan keponakannya, Lot. Lot ditangkap oleh seorang raja dari Elam, yang sekarang adalah Iran. Abraham mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkannya, mengalahkan Raja Elam. Ini bukanlah perang kebencian, melainkan perselisihan keluarga yang diselesaikan dengan keberanian. Setelah kemenangan, Abraham mencari perdamaian, bukan penaklukan. Kisah kuno ini menunjukkan bahwa konflik tidak selalu menjadi kata terakhir. Penyelesaian itu mungkin, dan ikatan bisa lebih kuat daripada perpecahan. Presiden sudah ditetapkan, bahkan dalam konflik, penyelamatan dan rekonsiliasi itu mungkin. Ikatan yang menyatukan bisa bertahan lebih lama daripada kekuatan yang memisahkan. Tema intervensi dan penyelamatan ini akan bergema berabad-abad kemudian. Benih persaudaraan ditanam sejak dini. Berabad-abad kemudian, bangsa Israel adalah orang buangan di Babel, harapan mereka memudar. Kemudian datanglah Koresh Agung dari Persia, yang menaklukkan Babel pada 1439 SM. Alih-alih penindasan, Koresh menawarkan pembebasan. Dia mendekretkan bahwa orang Yahudi bisa kembali ke rumah, membangun kembali Yerusalem, dan memulihkan bait suci mereka. Koresh mengembalikan harta suci dan mendanai pembangunan kembali. Dia dihormati dalam tradisi Yahudi sebagai pembebas yang dipilih secara ilahi. Ini adalah tindakan kebaikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dari seorang raja asing. Tindakan Koresh bukan untuk keuntungan politik, melainkan mencerminkan prinsip keadilannya. Air susu kebaikan manusia mengalir dari Persia, menghidupkan kembali sebuah bangsa. Kelangsungan hidup bangsa Yahudi dijamin oleh kemurahan hati Persia. Aliansi ini membentuk takdir kedua bangsa. Kenangan Koresh tetap hidup sebagai simbol harapan. Sejarah mengingatnya sebagai seorang gembala, bukan penakluk. Ikatan antara Persia dan Yahudi disegel dalam kasih sayang. Dekrit Koresh hanyalah permulaan. Perjalanan pulang itu sulit, tapi dukungan Persia terus berlanjut. Raja Darius dan Artasasta menegaskan kembali hak orang Yahudi untuk membangun kembali. Ezra, yang diberdayakan oleh Raja Persia, memulihkan hukum dan komunitas Yahudi. Penguasa Persia tidak hanya mengizinkan kembali, mereka memungkinkan kebangkitan budaya dan agama. Kisah-kisah menceritakan tentang Ezra, atau Uzair, yang secara ajaib memulihkan Taurat dan menyaksikan kebangkitan. Kekaisaran Persia menjadi penjaga bagi bangsa Yahudi. Bait suci kedua berdiri dengan dukungan Persia, menjadi jangkar kehidupan Yahudi selama berabad-abad. Ini adalah zaman keemasan kerjasama. Kelangsungan hidup dan kebangkitan bangsa Yahudi dimungkinkan oleh kemurahan hati Persia. Ini adalah era dasar kepercayaan dan pembaruan. Persahabatan berlanjut di Persia sendiri. Banyak orang Yahudi tetap tinggal, berkembang dalam masyarakat Persia. Kitab Esther menceritakan tentang Ratu Esther yang mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan bangsanya dari genosida. Rencana Haman mengancam pemusnahan, tapi keberanian Esther membalikan keadaan. Dia mengungkapkan identitasnya, membongkar rencana itu, dan memenangkan hati raja. Raja memberdayakan orang Yahudi untuk membela diri, yang mengarah pada pembebasan mereka. Kisah ini menunjukkan integrasi dan kepercayaan yang mendalam antara Yahudi dan Persia.
keadilan dan keselamatan ditemukan di istana kerajaan Persia. Ikatan itu diuji, tapi pada akhirnya ia menang. Keberanian Esther dan keanggunan Persia menyelamatkan sebuah bangsa. Kisah bersama mereka menjadi legenda. Hari ini, gema Korah Koresh dan Esther terasa jauh. Ikatan kuno terurai. Iran dan Israel adalah musuh bebuyutan. Bagaimana ini bisa terjadi? Perubahan itu bertahap, dibentuk oleh nasionalisme modern, pendirian Israel, dan revolusi Iran. Sejarah bersama terhapus, digantikan oleh permusuhan dan konflik. Kisah Koresh terkubur di bawah berita utama perang. Kebaikan yang pernah menyelamatkan sebuah bangsa dilupakan. Agenda politik menulis ulang sejarah, mengubah teman menjadi musuh. Warisan bersama menjadi korban konflik. Ini adalah kisah peringatan, melupakan kebaikan masa lalu adalah pengkhianatan tersendiri. Mengingat Koresh adalah mengingat potensi manusia untuk berubah. Hubungan antar negara tidaklah tetap. Bahkan dalam kegelapan, jalan yang berbeda pernah mungkin. Mungkin itu bisa terjadi lagi. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi. مبارزه کن، فرماید جاهد، نمیفرماید قاتل. قاتل الکفار و المنافقین همیشه لازم نیست، اما جهاد مجموعه کامل تعالیم الهی خدا سعی میکنن دنیای اسلام را از وحدت خود هر چه بیشتر دور کنن. این برای اونا تهدیده. 1,5 میلیارد اگر مسلمان ها متحد باشن، وضع فلسطین یک جا به دست بوکو حرام و داعش و امثال اینها کشته میشن، یه عده هم در این آتش ها میدمند. شیعه انگلیسی هم مثل سنی همه دولبه یک قیچی هستند. سعیشان این است که مسلمان ها رو به جان هم بیاندازن. این پیام، اما پیام وحدت این است که اینها از این اختلافات عبور بکنن، در کنار هم قرار بگیرن، با هم